Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella, Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali pembahasan soal pretest PPG ini untuk yang IPA SMP. Kita lanjutkan indikator ke-13 yaitu tentang sistem bumi dan bulan. Bagi Bapak Ibu yang ketinggalan video sebelumnya, silahkan dicek ada video indikator 12 dan 13. Indikator ke-13 disajikan data atau narasi tentang sistem tata surya dan pergerakannya. Peserta dapat menganalisis pengaruh dari pergerakan tertentu terhadap proses kehidupan di muka bumi. Yang pertama yang kita bahas yaitu dari pergerakan bumi, yaitu ada rotasi dan revolusi. Akibat dari rotasi bumi, jadi rotasi itu adalah perputaran bumi pada porosnya yang memakan waktu 24 jam atau 1 hari. Yang pertama mengakibatkan pergantian siang dan malam. Kedua, terjadinya perbedaan waktu, yaitu di setiap 15 derajat bujur terdapat perbedaan waktu 1 jam. 3, terjadinya gerak semu harian matahari, jadi seolah-olah matahari itu bergerak dari timur ke barat. 4, terjadinya pembelokan arah angin dan arah arus laut. Kemudian selanjutnya, akibat dari revolusi bumi. Revolusi itu adalah perputaran bumi mengelilingi matahari yang memakan waktu 365 hari atau 1 tahun. Akibatnya, yang pertama terjadinya gerak semu tahunan matahari. Jadi terkadang matahari itu seolah-olah terbit sedikit mengarah ke utara, kemudian terkadang berpindah ke arah selatan. Kemudian yang kedua terjadinya perbedaan lama siang dan malam. Ketiga terjadinya pergantian musim. Kemudian bergesernya rasi bintang. Kemudian akibat dari rotasi dan revolusi bulan. Jadi rotasi dan revolusi bulan yaitu memakan waktu 1 bulan atau 30 hari. Yang pertama yaitu pasang surut air laut. Saat pasang purnama, akibat dari gaya gravitasi bulan, maka permukaan air laut akan naik. Sedangkan saat pasang perbani, akibat dari gravitasi bulan dan matahari, maka permukaan air laut akan turun. Kemudian akibat yang kedua adalah munculnya fase-fase bulan. Fase-fase bulan jika dilihat dari hari pertama itu adalah bulan baru. Itu tergantung, jadi bulan itu memancarkan sinar tergantung dari sinar matahari yang diterimanya kemudian dipantulkan kembali ke bumi. Karena posisi sinar matahari dan bulan dan bumi berada pada satu garis lurus, maka pada saat itu karena bulan berada di antara bumi dengan matahari dan tidak ada sinar matahari yang bisa dipantulkan ke bumi, maka pada hari pertama itu adalah bulan baru atau bulan mati atau new moon. Kemudian bergerak ke hari keempat yaitu bulan sabit, hari ke-8 yaitu bulan perbani, kemudian hari ke-11 yaitu bulan cembung, kemudian hari ke-14 itu adalah bulan purnama. Posisinya pada saat itu bumi yang berada di antara bulan dengan matahari, sehingga bulan ini bisa memancarkan penuh sinar matahari, kemudian dipantulkannya ke bumi. Kemudian ada bulan cembung hari ke-17 dan hari ke-21, yaitu kembali bulan separuh atau kuartil. Kemudian di hari ke-25 kembali berbentuk sabit, dan seperti itu fasenya selama 30 hari. Kemudian akibat dari pergerakan benda langit yang lainnya itu terjadinya gerhana. Yang pertama, ada gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan berada di antara matahari dengan bumi, sehingga bulan itu akan menghalangi sinar matahari yang jatuh ke bumi. Jadi karena bulan itu ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan yang matahari, maka akan terjadi bayangan umbra dengan penumbra. Umbra itu adalah yang paling gelap atau gerhana total. Penumbra yaitu gerhana sebagian. Jenis-jenis gerhana matahari. Yang pertama gerhana matahari total. Terjadi ketika bulan berada di posisi terdekat dari bumi. Dapat diamati dari daerah yang dilintasi bayangan umbra bulan. Kemudian yang kedua gerhana matahari cincin. Terjadi ketika bulan berada di posisi terjauh dari bumi. Dapat diamati dari daerah yang dilintasi bayangan umbra bulan.
Gerhana matahari sebagian terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada pada satu garis lurus namun tidak sempurna. Dalam satu garis namun tidak sempurna. Piringan bulan menutupi sebagian piringan matahari dan dapat diamati dari daerah yang dilintasi bayangan penumbra bulan. Kemudian gerhana matahari hibrida, perubahan gerhana matahari cincin menjadi gerhana matahari total, dan ini sangat jarang terjadi. Jadi ini adalah 4 jenis gerhana matahari. Ada gerhana matahari total, itu pada saat posisi bulan berada pada posisi terdekat dengan bumi. Kemudian ada gerhana matahari cincin, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari hibrida. Lalu kita masuk selanjutnya itu adalah gerhana bulan. Terjadi ketika letak matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Berarti yang di tengahnya sekarang adalah bumi. Gerhana bulan, yaitu ada 3. Gerhana bulan total terjadi ketika seluruh bayangan umbra bumi jatuh menutupi bulan, sehingga matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis yang sama. Kemudian gerhana bulan sebagian atau parsial terjadi ketika bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari. Sebagian permukaan bulan berada di daerah penumbra sehingga masih ada bagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi. Lalu gerhana bulan penumbra terjadi ketika seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra sehingga bulan masih dapat terlihat dengan warna yang suram. Jadi ini 3 macam gerhana bulan. Ada yang total, sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Kemudian ada pembagian bulan. Ada bulan sideris, yaitu untuk satu kali berputar mengelilingi bumi, bulan hanya memerlukan waktu 27,32 hari. Lalu bulan sinodis, fase bulan baru berikutnya memerlukan waktu 29,53 hari. Periode ini dijadikan sebagai dasar perhitungan jumlah hari pada setiap bulan di kalender Hijriah. Jadi kalender itu ada 2, ada yang Hijriah dan ada kalender Masehi. Soal, perhatikan fase bulan berikut. 1. Bulan purnama. 2. Bulan kuartil atau separuh. 3. Bulan baru. Pada fase bulan manakah yang menunjukkan pasang surut air laut yang mengalami pasang tertinggi? A. Fase bulan 1. Karena saat terjadi bulan purnama, posisi bulan, matahari, dan bumi berada pada satu garis lurus, sehingga total gaya gravitasi terbesar dialami oleh air laut. B. Fase bulan 2. Karena saat terjadi bulan kuartil atau bulan separuh, posisi bulan, matahari, dan bumi berada pada satu garis tegak lurus sehingga total gaya gravitasi terbesar dialami oleh air laut. C. Fase bulan 3 atau bulan baru. Karena saat bulan baru, posisi bulan, matahari, dan bumi berada pada satu garis lurus sehingga total gaya gravitasi terbesar dialami oleh air laut. D. Fase bulan 1. Karena saat bulan baru, posisi bulan, matahari, dan bumi berada pada satu garis tegak lurus sehingga total gaya gravitasi terbesar dialami oleh air laut. Jadi jawaban yang benar, pasang surut air laut yang paling pasang tertinggi itu yaitu pada fase bulan 1, yaitu bulan purnama. Soal selanjutnya. Di daerah subtropis memiliki 4 musim setiap tahunnya. Posisi matahari terkadang berada lebih dekat ke horizon langit. Jika Anda sedang berada di Australia, posisi Australia berada di belahan bumi selatan, dan Anda melihat posisi matahari sepanjang hari berada di dekat horizon langit sebelah utara. Kondisi seperti ini, seperti apakah yang sedang Anda alami saat ini? Jadi posisi kita di Australia, kemudian kita melihat posisi matahari itu sepanjang hari berada di horizon langit utara, sedangkan Australia berada di selatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa A. Musim panas di sekitar bulan Juni karena posisi matahari saat itu tepat berada di titik balik utara. B. Musim dingin di sekitar bulan Juni karena posisi matahari saat itu berada di titik balik utara. C. Musim dingin di bulan Desember karena posisi matahari saat itu tepat berada di titik balik utara. D. Musim semi di sekitar bulan September karena posisi matahari saat itu tepat berada di titik balik utara. Jadi di Australia pada saat itu adalah kebalikan dari posisi utara. Karena posisi matahari sepanjang hari berada di dekat horizon langit utara, berarti otomatis utara sedang musim panas dan
selatan, yaitu di Australia berarti musim dingin, sekitar bulan Juni. Selanjutnya, selain bergerak mengelilingi matahari, bumi juga bergerak berputar pada porosnya, yang menyebabkan terjadinya siang ketika menghadap matahari dan malam ketika membelakangi matahari. Namun lama siang dan malam di beberapa tempat di bumi tidak sama, seperti di Indonesia. Panjang siang dan malamnya hampir sama, yaitu 12 jam. Tetapi di negara Eropa dan Amerika Serikat, waktu siang lebih lama daripada waktu malam. Hal ini terjadi karena A. Bumi berputar pada porosnya selama 24 jam. B. Bumi bergerak mengelilingi matahari dengan posisi miring. C. Bumi bergerak mengelilingi matahari selama 1 tahun. D. Bumi melakukan 2 gerakan sekaligus, yaitu rotasi dan revolusi. Jadi bumi itu pada porosnya yaitu tidak tegak sempurna, melainkan dalam posisi miring, sehingga ada bagian bumi yang mengalami siangnya itu lebih lama, kemudian malamnya lebih singkat, atau sebaliknya. Jadi itu karena bumi bergerak mengelilingi matahari itu dengan posisi miring. Soal selanjutnya. Terjadinya pergantian musim di bumi seperti di Indonesia hanya mengalami 2 musim, yaitu musim panas dan hujan. Sebaliknya, di beberapa negara belahan bumi utara dan selatan mengalami 3 musim, yaitu musim panas, musim semi, musim dingin. Berikut ini adalah penyebab terjadinya perbedaan musim di beberapa tempat belahan bumi adalah A. Bumi berputar pada porosnya selama 24 jam. B. Bumi bergerak mengelilingi matahari selama 1 tahun. C. Bumi bergerak mengelilingi matahari sambil berotasi dengan posisi miring. D. Bumi bergerak mengelilingi matahari dari timur ke barat. Jadi jelas jawabannya ini adalah C. Perbedaan musim yaitu karena pengaruh dari revolusi bumi. Lalu mengapa musim di Indonesia hanya 2 dan di belahan bumi utara dan selatan ada 3? Yaitu karena bumi itu berotasi kemudian berevolusi dengan posisi miring. Demikianlah Bapak Ibu video kedua untuk pembahasan soal pretest PPG IPA tahun 2022 ini. Semoga Bapak Ibu lulus dan bisa mengikuti PPG dan bisa segera disertifikasi. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.